Selamat pagi, semangat banget Kak Nona hari ini buat menyapa adik-adik ada di rumah. Oh iya, ini hari apa ya? Hari Sabtu. Oh salah, hari Minggu. Kita akan beribadah online. Oh iya adik-adik, udah mandi belum? Udah sikat gigi? Ya kalau nggak mandi ya paling nggak sikat gigi, cuci muka gitu ya, biar agak cantik-cantik gimana gitu ya. Oh iya adik-adik, jangan lupa siapin alat-alat buat kita beribadah. Apa aja? Alkitab. Yang mau catat, yang kelas besar boleh dicatat. Yang kelas kecil sedianya apa? Sediakan mama dan papanya duduk di samping buat nemenin adik-adik ibadah Rocky. Oke, semangat kita beribadah hari ini. Happy Sunday. Bye-bye. Wah, di mana ini? Panas lagi. Ada yang nolong gak ya? Kak Hendra. Oh, sini tolongin aku. Kasip? Iya. Oh, sini. Aduh, panas lagi. Terima kasih ya Kak Hendra. Akhirnya kita ketemu. Iya, aku sudah ditolong berkat kebaikan Kak Hendra. Kita bisa berjumpa lagi. Ini semuanya berkat kebaikan Tuhan. Wah. Kita bisa bertemu di tempat ini. Iya. Ternyata ada adik-adik. Halo adik-adik. Apa kabar? Selamat pagi. Shalom. Ketemu lagi kita di pagi ini hari berkat ini. kebaikan Tuhan. Kak Hendra bisa jemput Kak Asip di pulau ini. Iya. Sekarang Kita mau nyanyi. Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Kita mau melompat. Kita mau dengerin firman bernyanyi. Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau berdoa. Berdoa dulu. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa.
Yesus, kami ingin Rocky, berkati Rocky kami dari awal sampai selesai. Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, ini doa kami, haleluya, amin. 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 Kak Hendra, apa Kak Asif? Kak Asif lihat adik-adik ini kayaknya sudah gak sabar mau memuji Tuhan. Ya itu kayaknya lihat tuh duduk manis semua yang baju hitam itu di belakang. Dia senyum-senyum sendiri manis. Udah gatal kayaknya kakinya pengen goyang-goyang. Aku kelihatan dari sini, aduh. Iya, gimana auranya gitu pengen ya? muji Tuhan ya. Iya, yang baju orange itu. Ayo semua berdiri, ayo berdiri. Yang Pasti baju sudah siap semuanya kan? kemeja, Sudah siap kan? kotak-kotak. Sudah cantik, sudah ganteng, sudah wangi. Kita angkat satu pujian ini ya. Karena kasih Yesus itu lebar tak terbatas, dalam tak terselami, dan tinggi sangat tinggi. Kita naikkan pujian ini bersama-sama ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Sekali lagi, bertambah-tambah dalam. Mana tangannya? Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Katakan apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi pakai gerakan ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus. Sekali lagi, coba suara adik-adik yang lebih kencang ya. Bagus, sekali lagi. Good. Sekali lagi, sama-sama kita memuji Tuhan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalam. Mana tangannya, mana tangannya? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Katakan apa? Dalamnya apa? Dalamnya apa? Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Sekali lagi, coba yang cowok-cowok yang nyanyi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah. Yang cowok mana suaranya? Bertambah-tambah tingginya kasih Yesus. Sekali lagi, dalamku. sekarang yang cewek-cewek ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus. Semuanya adik-adik. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalam. Semuanya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, oh kasih Yesus dalamku. Hey! Nah Kak Hendra, kasih Yesus itu harus senantiasa ada dalam hati kita. Dan kita juga harus berbagi kasih dengan orang di sekitar kita. Semuanya. Termasuk buat adik-adik. Adik-adik, buat kakak-kakaknya, buat semua. Iya. Nah sekarang Kak Hendra, Apa kasih? kita sudah capek? Belum dong. Belum. Adik-adik sudah capek belum? Belum kakak.
Mau nyanyi lagi? Mau dong. Hari ini kita bergerak semua. Hah, lagu apa nih kasih? Satu pujian lagi kita pakai bahasa Inggris ya. Tongkang. Gerakannya Vessel. ikutin. Vessel. Yes, vessel. Tongkang. Ikutin Kak Asif dan Kak Hendra ya. Oke. Kita nyanyi bersama-sama. With Christ. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sekali lagi. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. At the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Ganti. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Oke, adik-adik sudah tahu gerakannya? Kak Hendra sudah tahu? Little but I can. Yeah, oke, little you can. There. Kita belajarnya pelan-pelan tapi gerakannya harus benar ya. Yes. Sekali lagi ikutin Kak Asif dan Kak Hendra. That's right. Oke, Oke. with Christ. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing, sailing, sailing. Sailing, sailing home. Oh yeah. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Hah, Kak Hendra, kita masih mau berlayar gak sama Tuhan? Mau dong. Masih mau? Masih. Kalau gitu adik-adik harus lebih semangat lagi. Ayo, Ini berdiri sebenarnya ada permainannya Kak Hendra. Ada bernyanyi pakai gerakan, tapi ada satu kata yang dihilangkan. Kak Hendra mau menerima tantangan Kak Asif nggak? Boleh. Boleh? Yes. Adik-adik mau nggak menerima tantangan Kak Asif main? Hadiahnya nanti dikumpulin ya. Yang menang dapat tepuk tangan Kak Asif banyak. Yeay! Kita main, kita nyanyi pujian ini, tapi pas refnya, sailingnya tidak boleh diucapkan, tapi digerakkan. Sailing seperti ini ya, tapi jangan dibunyikan, digerakin aja. Oke? Kita tes sekali lagi. With Christ in the vessel. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go home. 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 With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go home. Oke. Bisa? Okay, Wah. I can do. You can do it? Yeah, I can do Oke, it. Kak Hendra, kita sekali lagi, tapi kata yang dihilangkan ditambah. Kata yang dihilangkan adalah storm. So. Jadi, kata yang dihilangkan adalah storm. Bisa? Badai. Badainya harus hilang bersama Yesus, tidak badainya bisa terlewatin. Yes. Oke? Oke, Siap Amen. sekali lagi, with Christ. With Christ in the vessel, we can smile at her. Smile at her. Smile at her. With Christ in the vessel, we can smile at her. As we go home. 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 With Christ in the vessel, we can smile at her. As we go home. Yeah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Gimana adik-adik? Bisa? I can do Nanti anything with Christ. hadiahnya yang menang. Selamat, adik-adik sudah berhasil menyenangkan hati Tuhan.
Karena Tuhan Yesus senang dengan puji-pujian yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Nah, Kak Hendra, apalagi kasih? Kita sudah bernyanyi buat Tuhan. Sudah menari. Kira-kira adik-adik mau apa lagi habis ini? Masih mau nyanyi? Nanti, karena sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, pasang mata, buka telinga. Yuk kita bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, yeay. Gak rasa ya kita udah di minggu keempat di bulan Februari ini. Apa kabar adik-adik? Kak Yanti berdoa supaya kalian semua dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Ya, ingat ya, 5M. Ya, 5M. Apa aja yuk? Yuk kita sebutkan, suarakan dengan keras dari rumah masing-masing ya. M yang pertama, memakai masker. Nih, Kak Andi pakai double masker nih. Ya, double masker. Kemudian sampai agak keturun-turun gitu ya. Kemanapun pakai masker, jangan lupa kalau keluar rumah ya. Kemudian yang kedua, menjaga jarak ya, jaga jarak nih sekarang nih. Kak Yanti, kalori, Kak Richard jaga jarak nih jauh-jauh kita ya. Oke, kemudian jaraknya kurang lebih 1,5 sampai 2 meter. Tuh dihitung tuh, jadi kalau mau ketemu orang 2 meter gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya apa ya? Mencuci tangan Kak dengan air mengalir menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer ya. Jadi kalau adik-adik kemanapun di kantong celananya itu harus siapkan hand sanitizer ya. Kalau ada tempat cuci tangan dengan air mengalir. Kemudian apa lagi? Mengurangi mobilitas di luar rumah. Makanya kan adik-adik diminta belajar dari rumah, beribadah dari rumah. Mama papanya mungkin ada yang bekerja dari rumah. Jadi jangan keluar-keluar deh sekarang ini. Sekarang ini lebih aman di mana? Di rumah ya, di rumah. Kayak nanti juga sekarang jadi lebih senang di rumah sebenarnya ya. Oke, kemudian yang terakhir, M yang terakhir. Kan ada 5M tadi Kak Yanti bilang. Apa yuk? Menjauhi kerumunan ya. Yang menjauhi kerumunan. Kalau ada yang rame-rame, jangan kepo. Jangan kepo langsung, ada apa sih? Nggak boleh ya, menjauhi kerumunan. Ya, dimanapun pokoknya jauhi kerumunan. Oke, itu dia 5M yang mau Kak Yanti ingetin lagi. Mungkin mama papa sudah sering kali mengingatkan. Nah, tapi sekarang Kak Yanti mau mengingatkan adik-adik semua. Oke, minggu lalu nih, minggu ketiga, kita ibadahnya seru nggak? Ya, kita ibadah pakai Zoom. Nanti Kak Ica tampilin foto-fotonya ya di kiri kanannya Kak Yanti. Oke, seru banget. Kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Udah lama nggak lihat kakak-kakak Rocky ya kan. Nah, pagi ini yuk siapkan hati kita. Kita mau beribadah, mau dengar firman Tuhan maksudnya. Jadi tadi udah beribadah Kak. Iya. Kita mau dengar firman Tuhan ya. Udah nggak ada yang jalan-jalan. Semua udah duduk manis ya. Nggak ada yang gangguin kakak atau adiknya. Semuanya duduk manis semua, lipat tangannya. Kita berdoa dulu ya sebelum kita baca firman dan dengarkan firman. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami ada di minggu terakhir di bulan Februari ini Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur sampai hari ini Tuhan Yesus menolong kami. Dan pagi ini Tuhan, kami siapkan hati kami sebagai tanah yang subur. Berbicaralah buat setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Alkitabnya udah siap? Ya, Alkitab. Tapi Kak Icat juga pasti akan siapkan ayatnya. Ya. Oke, adik-adik kita buka yuk. Filipi 4 ayat 8 sampai 9. Ya. Filipi 4
ayat 8 sampai 9. Nah, kitab Filipi perjanjian lama atau perjanjian baru? Apa? Iya, perjanjian baru ya, perjanjian baru. Yuk kita buka. Yang sudah dapat katakan oke. Kak Yanti bisa dengar adik-adik udah dapat atau enggak? Kalau Kak Icat pasti taruh ayatnya. Ya kita baca Filipi 4 ayat 8 sampai 9. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ayat 9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah, sebelum Kak Yanti cerita, Kak Yanti ulangin lagi ayatnya. Ya. Jadi apa yang harus kita pikirkan adik-adik? Ya, apa yang harus kita pikirkan? Filipi 4 ayat 8 bilang gini. Semua yang benar, terus mulia, terus adil, terus suci, terus manis, ya. Terus yang keenam, sedap didengar. Yang ketujuh, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itu yang harus dipikirkan adik-adik. Ya, benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Oke. Ya. Hari ini Kak Yanti itu mau sharing tentang ini. Ya. Ada gunanya nggak sih kita nyontek gitu? Ada gunanya nggak kita nyontek? Ya, ada gunanya nggak? Kak, sekarang udah nggak bisa nyontek. Sekarang nyonteknya canggih loh, lebih canggih dari zamannya Kak Yanti dulu. Ya, adik-adik, mencuri bukan hanya mengambil sesuatu dalam bentuk benda. Kak Yanti ulangin. Ya, kayaknya harus pelan-pelan nih karena pakai masker. Mencuri bukan hanya kita itu ngambil sesuatu dalam bentuk benda, tapi menyontek itu juga merupakan satu bentuk pencurian. Nah, tidak berbentuk benda, tapi dalam bentuk mencuri hasil karya orang lain. Ya. Tadi kan Kak Yanti bilang nih, Kak Yanti mau sharing tentang ada gunanya nggak menyontek? Ya, ada gunanya nggak? Apakah menyontek itu perlu? Ya, kalau nggak, pertanyaannya apakah menyontek boleh atau tidak boleh? Pasti jawabannya tidak boleh. Ya, tidak boleh menyontek. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada gunanya menyontek? Nah, Kak Yanti mau selesaikan dengan satu cerita. Adik-adik tangkap baik-baik ceritanya. Ya, ada seorang anak namanya Dodi. Ya, Dodi ini garuk-garuk kepala, gosok-gosok hidung gitu ya. Kalau ini cerita ini terjadi zaman sebelum pandemi. Karena kalau pandemi kan kita sekolahnya dari rumah. Iya kan, sekolah dari rumah. Nah, ini sebelum pandemi. Jadi ia menghadapi suatu ujian dan dia nggak bisa nginget jawabannya. Ya. Nah, kalau dulu sebelum pandemi di kelas masing-masing kan biasanya ada satu bangku 2 orang gitu kan ya. Ingat nggak? Masih inget nggak? Ya, karena sekarang kan di kamar adik-adik habis isi absen bisa tidur gitu nggak? Ya, jadi zaman sebelum pandemi di mana kita setiap pagi harus ke sekolah dulu ya, zaman sebelum pandemi ini. Nah, Dodi ini punya teman, satunya cewek namanya Nana. Nah, Dodi karena bingung nih ujiannya gimana,
dia itu berusaha untuk melihat jawaban Nana yang sudah menurut Dodi udah otomatis pasti benar deh. Ya, kenapa? Karena Nana ini pandai dalam mengerjakan soal-soal seperti yang sekarang lagi mereka hadapi gitu ya. Jadi Dodi, yang dilakukan oleh Dodi adalah jeng gitu ya. Dodi mencoba menggeser bangkunya sedikit demi sedikit gitu. Siapa yang dulu bikin begini? Ayo, ya. Kemudian dia ngintip tuh di atas bahunya Nana gitu kan, pura-pura ngintip, ya. Nah, dia mulai beraksi dong, pindahin kursinya. Tapi tiba-tiba ada sesuatu dalam diri Dodi yang menegur dia untuk dia tidak melakukannya. Ya, Dodi sih mulai lihat kertas Nana seperti tadi tuh ya, mulai ngintip-ngintip gitu kan. Tapi dia tidak merasa tentram adik-adik. Dia tidak merasa tenang, dia tidak merasa nyaman dengan apa yang dia lakukan itu. Pertanyaannya nih, dijawab ya di rumah masing-masing. Tanyakan dalam diri adik-adik. Menurut adik-adik, kenapa Dodi merasa ragu-ragu untuk menyontek? Kenapa ya dia kok ragu-ragu? Kenapa ia tidak jadi melakukannya? Ya, itu pertanyaannya. Pertanyaan berikutnya, menurut adik-adik, gimana perasaan Dodi keesokan harinya seandainya pada saat ulangan hari ini ia benar-benar menyontek? Gimana perasaannya? Nah, sekarang gimana perasaan adik-adik nih ya kalau hal itu terjadi pada diri adik-adik? Oke? Dodi bilang gini, saya tidak akan menyontek. Saya tidak akan tenang jika saya melakukannya. Dan saya tahu bahwa Tuhan Yesus juga tidak senang dengan perbuatan saya. Maka Dodi pun menuliskan jawaban yang terbaik yang dia ketahui. Ketika ia selesai menuliskannya, tampaknya jawabannya itu seperti jawaban yang benar menurut Dodi gitu ya. Tapi Dodi berpikirnya seperti ini adik-adik. Kalaupun jawaban ini salah, saya tidak malu karena saya telah melakukan yang benar. Sama seperti tadi ayat yang kita baca ya adik-adik ya. Menurut adik-adik, apakah Dodi sudah melakukan hal yang benar? Iya dong, ya. Buat apa kita dapat nilai bagus tapi caranya salah? Kita tidak boleh menghalalkan segala cara supaya dapat nilai bagus. Ya, nggak boleh ya. Anak-anak Rocky nggak boleh seperti itu. Supaya dapat nilai bagus, nyontek. Supaya membanggakan orang tua, mama papa, dapat prestasi tapi caranya tidak benar. Nah, itu nggak boleh adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sedih, mama papanya aja sedih gitu ya, apalagi Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, sekarang ini kan zamannya online ya. Adik-adik bisa mengikuti ujian itu kan nggak ada guru yang ngawasin sekarang. Ya kan? Ujian dari rumah, ulangan harian, coba pikir, ulangan harian dari rumah, nggak ada guru yang ngawasin, mama papa juga tidak mendampingi kan waktu ujian gitu ya. Jadi tanamkan dalam diri adik-adik, saya harus melakukan yang benar ya. Saya sekarang tepuk dadanya bilang, saya harus melakukan yang benar seperti firman Tuhan katakan tadi ya. Saya harus melakukan yang benar. Percuma kita dapat nilai bagus tapi prosesnya salah, tidak berkenan di mata Tuhan, tidak boleh ya. Nah,
Pertanyaan lagi Kak Yanti ajukan. Menurut adik-adik nih, apakah Tuhan Yesus akan senang seandainya Dodi tadi jadi menyontek ke Nana? Kenapa tidak? Menurut adik-adik, apakah Tuhan Yesus senang apa yang dilakukan oleh Dodi tadi? Ya, tentu saja Tuhan Yesus tidak senang. Oke, ya jadi seperti pikiran Dodi tadi ya, kalaupun jawaban ini salah, saya tidak malu karena saya telah melakukan yang benar. Oke, itu firman Tuhan yang Kak Yanti mau sharingkan gitu ya kepada kalian pagi hari ini ya. Apapun adik-adik, nggak ada gunanya adik-adik menyontek ya. Minggu lalu di Rocky Zoom ya, Kak Wahyu udah mengingatkan bahwa kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Oke, kalau kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, ya, kita ini display. Display itu gini, kalau adik-adik pergi ke toko, ya, kan kita mau beli robot-robotan, pasti ada robot-robotnya yang ditaruh gitu ya, yang dipajang, ya, yang dipajang. Nah itu namanya display, ya. Nah adik-adik ini, ya, itu displaynya Tuhan. Ada kualitas Tuhan di dalam diri adik-adik. Masa sekualitas Tuhan, adik-adik punya pikiran untuk menyontek gitu, ya, untuk menyontek. Jangan, ya, jangan pernah punya pikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan demi mencapai keinginan kalian. Keinginan kita supaya dapat nilai bagus, supaya naik kelas, ya. Lakukan prosesnya. Lakukan prosesnya. Hari-hari ini memang adik-adik dituntut untuk belajar dari rumah, dituntut untuk tetap respect sama guru, dituntut untuk tetap jujur, ya, untuk tetap jujur, dituntut untuk tetap semangat dalam belajar online, walaupun tugasnya banyak, ya, tapi tetap ingat firman Tuhan, lakukan yang benar, ya. Coba ucapkan sama-sama, melakukan yang benar. 1, 2, 3. Melakukan yang benar. Oke, asik. Hari ini ayat hafalannya untuk kelas kecil dan kelas besar, ya. Jadi ayat hafalannya sama semua. Kak Enti minta tolong mama papanya untuk divideokan dan dikirimkan ke kakak Rocky waktu mereka sedang menghafalkan ayat hafalan ini, ataupun waktu mereka sedang mengikuti ibadah Rocky online, ya. Kalau mengikuti ibadah Rocky online, mama papa boleh foto saja, tapi kalau ayat hafalan tolong divideokan gitu ya. Oke, kita baca sama-sama yuk ayat hafalannya yuk. Dan setelah itu Kak Enti berdoa buat kalian. Ingat ya firman Tuhan ya, pagi ini poinnya cuma 1, melakukan yang benar. Kenapa kita harus melakukan yang benar? Karena kita ini diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Karena kita ini adalah displaynya Tuhan. Oke, ya kita baca ayat hafalannya Filipi 4 ayatnya yang ke-8. Ya, ayatnya udah ada, disiapkan Kak Icat. Kita baca sama-sama dan setelah itu dihafalkan. 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ya, pikirkanlah semuanya itu. Oke, ulangin lagi. Kita baca sekali lagi ayatnya ya. Setelah itu adik-adik boleh hafalkan dan divideokan. 2, 3. Filipi 4 ayat 8.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, berpikirlah sebelum adik-adik melakukan sesuatu. Ya, jangan melakukan sesuatu dulu baru dipikirkan. Efeknya apa? Nggak boleh ya. Jadi anak Rocky yang mencerminkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Ya, jadi pikiran, perkataan, dan perbuatan harus benar-benar mencerminkan kehidupan Yesus. Yang setuju katakan oke. Kita berdoa ya. Kita berdoa. Semuanya tutup mata semuanya. Ya. Buka tangannya. Kak Yanti mau berdoa buat kalian semua. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa kami ciptaan Tuhan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan Yesus, pagi ini kami mau meresponi firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kami mau menjadi anak-anak Rocky yang melakukan yang benar, yang sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Terima kasih Tuhan Yesus, materaikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Putar. Tari. Lucu ya. Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabar kalian hari ini? Senang nih Kalori bisa kembali bersama kalian untuk beraktivitas ya. Udah minggu yang lalu kita cuma ibadah lewat Zoom ya, tapi nggak apa-apa ya. Kakak Lori senang lihat wajah-wajahnya adik-adik seger-seger, cantik-cantik ya, ganteng-ganteng. Oke, ini nggak apa-apa ya Kalori pakai masker ya, karena untuk menjaga, walaupun di ruangan ini ya cuman ada Kalori sama Kak Icat aja sih, tapi ya nggak apa-apa ya buat menjaga ya. Mudah-mudahan suaranya Kalori jelas ya, bisa kedengeran. Oke, aktivitas hari ini tadi yang sudah kalian lihat yang Kalori mainkan, kita mau buat paper spinner ya. Spinner kan nggak harus tangan aja ya yang buat gini. Nah kalian pasti punya di rumah, tapi juga bisa kita buat dari bahan yang ada di rumah nih adik-adik. Kita bisa main-mainin, dia bisa putar-putar ya. Oke. Nih seperti ini contohnya ya. Dia putar, tergantung kalian berapa banyak pelintirin talinya ya, putarannya ya. Ya, oke, kita buat dulu ya. Yuk, sebelum kita mulai membuat, seperti biasa, Kalori akan sebutkan dulu bahan-bahannya. Walaupun Kalori percaya kalian sudah siap semua di depan kalian ya, tapi nggak apa-apa ya. Kita ulang dulu. Yang pertama Kalori butuh kertas karton ya. Ini karton. Ini seperti biasa nih, Kalori sudah potong-potong jadinya nggak terlalu lebar gitu ya. Nah, yang kedua kita butuh kardus bekas ya. Jadi kalau kalian punya bekas air mineral ya, atau bekas mie instan, itu jangan dibuang ya. Kalori pakai ya cuman untuk buat bulutan segini ya, nggak banyak ya, nggak satu kardus ya. Jadi satu kardus kalau kalian di rumah ada berdua, bertiga itu bisa ya. Yang berikutnya Kalori butuh benang godam ya. Benang godam ya. Ataupun kalau di rumah adanya benang wol gimana Kak? Bisa pakai aja ya. Tapi Kalori pilihnya benang godam. Selanjutnya kita butuh pensil warna ya. Alat mewarnai. Di sini ada pensil warna, ada spidol, ada cat air, ada krayon, boleh. Kalian yang punya di rumah apa boleh dipakai ya. Terus selanjutnya Kalori juga butuh lem. Ini lem kertas aja ya. Lem kertas dipakai ya. Dan selanjutnya ya tentu untuk mengguntingnya ya. Gunting juga Kalori juga pakai penggaris juga. Ada juga pensil ya buat
nanti menggambar lingkaran, menggambar apapun buat itunya. Terus kalori juga butuh satu alat yang untuk bolongin ya. Di sini kalori bawa obeng. Ya. Kalian juga boleh pinjam obengnya papa sama mama ya buat bolongin ini. Tengahnya ini ya. Buat bolongin. Terus untuk buletinnya kalori butuh bantuan jangka sih. Kalau kalori ya. Kalau kalian nggak punya buletan di rumah, jangka di rumah, kalian boleh ambil mangkok ya. Mangkok yang pinggirannya rata terus kalian cetak ya. Kalian gambar dulu bulat. Terus baru kalian gunting. Itu sih semuanya sudah. Kayaknya kalori sudah menyebutkan semuanya. Yuk, kita mulai yuk. Pertama, kalian ambil kartonnya dulu. Terus kalian buat lingkaran. Nah, kalau kalori, lingkarannya segini ya. Diameternya 7. Diameter tuh ini dari tengah ke keluar sini ya, 7. Kalau ditarik garis lurus gini, total dari sini ke sini 14. Ya, ini kalori. Memakai jangka. Kalian kalau punya jangka di rumah boleh ikut ukurannya kalori. Tapi kalau kalian punya mangkok, ya sesuaikan dengan buletan mangkok ya. Buletannya. Nah, kertas karton ini buletannya akan sama dengan kardusnya ya. Jadi kardusnya juga kalian selain karton, ini kita buat 2 karena ada 2 sisi ya. 2 sisi ini sama sisi ini. Jadi kalian buat 2 lingkaran seperti ini. 2 ya, dari karton 2. Terus kardusnya 1 ya. Sama ukurannya ya, sama ya. Karton sama kardusnya sama ya. Oke, ya buat dulu itu. Nah, setelah nanti kalian selesai buat lingkaran di karton, kalian gambar sesuka kalian ya. Kalau yang ini kalori motifnya seperti ini dan seperti ini. Nah, yang sekarang kalori buat motifnya itu seperti ini. Nah, ya. Bergaris-garis ya. Ada garis, ada bentuk jus sangkar, segitiga, apa mau bikin spiral atau apa itu terserah kalian ya. Atau kalian mau gambar binatang atau mau gambar sesuatu yang lucu, kartun-kartun atau mau gambar diri kalian juga boleh ya. Terus nanti jangan lupa diwarnai seperti kalori ini ya. Tuh, kalori sudah diwarnai karena biar cepet ya adik-adik. Biar cepet ya. Setelah diwarnai ya. Setelah selesai nanti kalian sudah menggunting, gunting lingkaran, karton 2, terus gunting kardus bekas ini. Gampang, udah tinggal main tempel aja ya. Tempelnya pakai apa? Cukup pakai lem kertas aja ya. Nih kalori mau lem. lem ya. Lemnya nanti tunggu tiris. Tunggu dia benar-benar menempel ya. Kalau misalnya dia masih belum kering, dia biasanya masih gerak-gerak ya. Ini kalori tempelkan dulu ya. Nah, nih satu sisi udah kalori tempelkan tuh ya. Tuh, tinggal satunya ya, kalori tempel. Ingat kalian biarin kering dulu ya. Walaupun kita pakai lem kertas, juga dia kalau belum kering juga masih gerak-gerak ya kertasnya. Bisa geser-geser maksudnya. Oke. Itu lagi kalori tempelkan. Gak apa-apa ya, misalnya ada sisa kertas, kok ada sisa kertasnya ya, nanti gak apa-apa, nanti kita rapikan ya adik-adik. Yang penting pas. Nah tuh ya, sudah 2 sisi ya, kalori tempelkan. Nah, kalian sudah sampai mana? Wah, masih gunting-gunting sama-sama si gambar-gambar ya. Gak apa-apa ya. Sekreasi kalian aja ya, kalian mau gambar apa, nggak usah ikutin kalori juga nggak apa-apa. Kalau kalori gambarnya seperti ini biar simple. Tapi kalian mau gambar pegunungan kah, mau gambar langit, ya, mau gambar burung, mau gambar binatang piaraan kalian misalnya ya, boleh. Kalau aku suka kelinci, boleh nggak aku gambar kelinci, boleh ya, terserah, oke? Nah, setelah kalian buat tempel 2 sisi ini. Udah adik-adik, tinggal kita buat bolongan ya. Bolongan seperti ini ya, buat apa ya? Buat benangnya supaya bisa kita buat seperti ini ya.
Nah, kalori di sini pakai obeng. Nah, kita kira-kira aja ya. Tadi senternya tengahnya ini ya. Yang jadi tengahnya kan ini ya. Terus kalori bikin jarak berapa ya? Jarak boleh ya, boleh dekat, boleh jauh sih nggak ngaruh ya Dede ya. Nah, kalori buat bolongan sini. Nah, taruh dirapihin dulu ya, biar benangnya bisa masuk. Nah, yuk Kak Icat tolong zoom, mudah-mudahan kelihatan ya, kalori aja bisa lihat Kak Icat walaupun kecil tuh, kalori bisa lihat Kak Icat yang lagi pegang kamera di depan tuh. Nah, ya. Nah, ya, jaraknya disesuaikan aja ya, adik-adik mau deket atau enggak, mau sedikit. Nih, kalori kan ini ya agak deket ya, ini agak jauhan dikit boleh ya. Asal jangan di pinggir sini ya. masih di tengah ya, jangan di pinggir sini sama di pinggir sini ya. Pokoknya masih di area tengah. Jaraknya terserah kalian ya. Nah, selanjutnya benang godamnya kalori nggak butuh satu gulung ini. Ini kalori sekitar 120 cm lah ya. 120 cm. Ya, 120 cm. Nah, kita tinggal masukkan ya. Ujung benang masukkan ke sini, satunya ujung benangnya lagi masukkan ke lubang satunya ya. Kalau nggak bisa boleh pakai obengnya dibantu tusuk atau enggak, nah didorong ya. Kalau bisa langsung ya langsung ya. Aduh berserabut, ntar dulu kalori ini dulu. Biasanya kalori pakai bantuan lem dikit ya, biar ujungnya agak runcing dan agak ngumpul gitu ya, jadi nggak nyebar kayak gini ya. Atau dibakar dulu boleh ya, terserah kalian. Nah, kalau pakai lem kan cepet tuh bisa masuk ya. Ya, habis itu tinggal kalian ini aja ikat ujungnya sebelah sini ya. Ikatnya boleh ikat mati, boleh lebih baik sih ikat mati ya. Simpulnya maksudnya kalian mau begini atau mau langsung dua gitu, terserah kalian ya. Ini kalori boleh bermacam-macam jenis ikatan, yang penting dia nggak copot aja ya Dede ya. Nah ya, oke, voila, jadi deh. Cepet kan? Ya, kita tes ya yang ini ya. Nah, cara mainnya gampang adik-adik. Nih diatur dulu di tengah, terus kita tinggal putar. Ini kan ada lilitan ya kaki. Ya, tinggal dorong aja tuh. Dia berputar ya. Nah, kayak gangsing kan? Kalian dengar gak suaranya? Warnanya warna-warni ya. Warna-warni. Jadi, nah, tada! Ya. Jadi bisa alternatif buat mainan juga nih di rumah ya. Kalau kalian bosen nih main-mainan yang sudah ada gitu ya. Di rumah main robot-robotan, mobil-mobilan bosen, kalian bisa buat sendiri ya. Nih kayak kalori nih kita buat hari ini paper spinner ya, atau gangsing kertas istilah bahasa Indonesianya ya, paper spinner ya. Oke, gimana? Bisa kan? Bisa. Oke, kalau sudah jadi jangan lupa dimainkan, nanti divideokan ya, atau nggak difoto, nggak apa-apa deh, difoto sama mama papa, minta bantuan supaya bisa dikirimkan ke kontaknya Kak Lori atau nggak kontak WhatsApp-nya kakak-kakak Rocky ya. Kirim nanti biar dapat obedient reward poin aktivitas. Oke, sampai jumpa di aktivitas berikutnya ya adik-adik. Bye-bye. Oke adik-adik, kita selesai ibadah Rocky online hari ini. Tadi Kak Lori udah ngajak buat paper skinner. Skinner ya. Kalau ada biasanya adik-adik tahu itu spinner atau skinner? Spinner. Ya, spinner, paper spinner ya. Nah, itu biasanya di jari itu loh yang muter-muter ya. Nah, sekarang Kak Lori bikinkan tadi seru loh. Kak Lori udah main-mainin gitu ya. Nah, dicoba di rumah ya. Bisa jadi alternatif buat kalian bermain di rumah aja. Oke, kita selesai. Kak Yanti akan berdoa buat kalian ya. Sikap doa semuanya.
Ya, kita mau selesai ibadah Rocky hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak Rocky di rumah, dimanapun mereka berada saat ini. Biar anugerah Tuhan ada atas mereka, kesehatan, kekuatan Tuhan limpahkan. Dan mereka diberikan semangat, antusias dalam mereka mengikuti setiap pelajaran online, dalam mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru mereka. Terima kasih Tuhan, Papa Mama, kakak adik mereka semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih buat anugerah-Mu, kami memberkati Indonesia, kami berkati Balikpapan, kami lepaskan shalom turun atas Indonesia, atas Balikpapan. Kami percaya Tuhan bahwa COVID-19 ini akan segera berhenti penyebarannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kemurahan-Mu ada atas bangsa kami, kemurahan-Mu ada atas kota yang kami cintai. Terima kasih Bapa. Kehendak Tuhan buat kalian menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkati waktu keluar, waktu masuk. Percayalah bahwa mulut kita penuh kuasa. Oleh karena itu genggam erat kedua tangan kita. Mari ucapkan sama-sama ya adik-adik. Nggak ada yang diam di rumah, kita ucapkan sama-sama. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Lagi, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang buka tangan, ya, terimalah berkat Tuhan turun atas adik-adik semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi shalom, damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dalam pengharapan, mewarisi bumi, mendapat tempat di bangsa-bangsa, tutup bungkus sempurna dengan kuasa darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu, lakukanlah yang benar.